Udah subscribe belum? Kalau belum ya subscribe lah. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Kalau enggak, retak tinggalkan bubuan. I control away the pieces that you gave, betray in a way. Often I'm stuck on my back. How? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 terdiri dari saya, Nurhalisa, Rusdi, dan Riko. Di sini kami akan membahas tentang pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, tugas pendidik kewarganegaraan, Ibu dosen Nurhadianti. Pengertian otonomi daerah. Istilah otonomi daerah berasal dari bahasa Yunani atau autos yang berasal dari sendiri dan nomos yang berarti undang-undang atau aturan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara Republik Indonesia. Otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan, dan mengembangkan urusannya sendiri dengan menghormati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian otonomi dalam makna sempit diartikan sebagai sumber daya. Arti otonomi daerah dengan demikian adalah kemandirian demokrasi HAM dan masyarakat madani. Indonesia Center for Civic Education tahun 2000. Maka, otonomi daerah dapat diartikan sebagai wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah baik kabupaten maupun kota untuk mengatur, mengurus, mengendalikan, dan mengembangkan urusannya sendiri sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing dengan mengacu kepada peraturan perundang-undang yang berlaku dengan pengaitannya. Yang kedua, membuat peraturan, perda, serta pelaksanaannya menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka otonomi daerah mempunyai arti daerah harus mampu A. Berinisiatif sendiri, yaitu harus menyusun dan melaksanakan kewajibannya sendiri. Yang B. Membuat peraturan perda beserta peraturan pelaksanaannya. C. Menggali sumber-sumber keuangan sendiri. D. Memiliki pelaksanaan baik personal maupun sarana dan prasarananya. Yang ketiga, asas otonomi daerah. Asas dalam mengelola berdaerah yang meliputi A. Desentralisasi pelayanan publik atau rakyat kebijak diselentasi mempunyai tujuan politis dan administrasi, tetapi tujuan utama adalah pelayanan kepada masyarakat. B. Diselenggarakan karena tidak semua tugas-tugas teknis pelayanan kepada masyarakat dapat diselenggarakan dengan baik oleh pemerintah daerah atau kabupaten kota. Yang C. Tugas pembantu. Penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota, serta dari pemerintahan kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Yang keempat, visi otonomi daerah. Visi otonomi daerah dapat dilihat dari berbagai bidang, yaitu antara lain yang A. Bidang politik. Harus dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintah daerah yang dipilih secara demokratis. Kemungkinan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintah yang responsif. Yang D. Bidang ekonomi. Terbukanya peluang bagi pemerintah di daerah mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. I. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. J. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. 6. Konsep dasar otonomi daerah. Konsep dasar otonomi daerah dapat dilihat sebagai berikut, yaitu antara lain A. Penyelenggaraan sebanyak mungkin kewenangan pemerintahan dalam domestik kepada daerah. B.
B. Penguatan DPRD sebagai representasi rakyat lokal dalam pemilihan dan penetapan kepala daerah. C. Pembangunan tradisi politik yang lebih sesuai dengan kultur yang berkualitas tinggi dan tingkat akseptabilitas yang tinggi. D. Peningkatan efektivitas fungsi pelayanan eksklusif. E. Peningkatan efisien administrasi keuangan daerah. F. Pengaturan pembagian sumber-sumber pendapatan daerah. G. Pemberian keluasan kepala daerah dan optimalisasi upaya pemberdayaan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi ini, yaitu prinsip-prinsip otonomi daerah. Prinsip-prinsip otonomi daerah dapat dilihat sebagai berikut. A. Otonomi seluas-luasnya, artinya daerah ini diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur semua urusan di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat yang ditetapkan oleh undang-undang. B. Otonomi yang nyata artinya bahwa untuk menangani urusan pemerintah dilakukan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan kekuasaan daerah. C. Otonomi yang bertanggung jawab, artinya otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memperdayakan daerah termasuk untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. D. Dinamis pelaksanaan otonomi selalu menjadi sarana dan dorongan untuk lebih baik dan maju. Selanjutnya, pembagian daerah. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, serta daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintah daerah. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pemerintah provinsi yang berbatasan dengan laut memiliki kewenangan wilayah laut sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan. Pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Selanjutnya, sumber penerimaan pelaksanaan desentralisasi meliputi pendapatan asli daerah, pajak daerah, distribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Otonomi daerah menurut Undang-Undang 22 tahun menjelaskan bahwa dalam menyelenggarakan otonomi daerah dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, otonomi daerah adalah hak, kewenangan dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, selain ada undang-undang otonomi daerah, selain ada prinsip-prinsip otonomi daerah, nah ada juga hak dan kewajiban otonomi daerah. Nah, dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban yang diatur dalam pasal 22 dalam Undang-Undang Dasar 1945 tentang otonomi daerah. Baik, yang pertama yaitu melindungi masyarakat, menjaga kesatuan, persatuan, dan kerukunan nasional serta keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, pemerintah daerah sendiri dalam melindungi masyarakat sudah terbukti, contohnya seperti di Papua sana, akhir-akhir ini kejadian di Papua bahwasanya ingin melepaskan diri dari Indonesia. Nah, dari sini Presiden mengambil tindakan sigap untuk mempertahankan Papua agar menjadi bagian dari Indonesia. Nah, yang kedua, peran pemerintah dalam menyelenggarakan otonomi yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Nah, pemerintah berkewajiban untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Contohnya seperti di era pandemi ini banyak sekali masyarakat yang menjadi pengangguran, taraf ekonominya menjadi rendah dan sehingga membuat kehidupannya semakin sulit. Nah, di sini pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, sepertinya memberikan bantuan dana sosial atau bantuan sembako. Nah, yang ketiga, mengembangkan kehidupan demokrasi, mewujudkan keadilan dan pemerataan. Nah, kemudian pemerintah juga meningkatkan
berkewajiban meningkatkan pelayanan dasar pendidikan. Nah, contohnya seperti di era pandemi Covid ini, pemerintah daerah itu berkewajiban pelayanan fasilitas untuk pendidikan seperti beasiswa, kuota internet, karena pada era pandemi ini pendidikan di Indonesia sendiri sudah melakukan pendidikan melalui daring atau dalam jaringan online. Nah, yang kelima, pemerintah mempunyai kewajiban menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan. Contohnya seperti di era pandemi ini, banyak sekali korban-korban dari berbagai macam daerah yang terkena dengan COVID-19. Nah, di sini pemerintah daerah sendiri menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan untuk para korban dan untuk bagian masyarakat yang belum terinfeksi, seperti menyediakan vaksin dan masker gratis. Masih banyak lagi kewajiban pemerintah daerah untuk menjalankan otonominya, seperti menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum layaknya. Kemudian mengembangkan sistem jaminan sosial. Yang ketiga, menyusun perencanaan tata ruang daerah, mengembangkan sumber daya produktif di daerah, melestarikan lingkungan hidup. Kemudian pemerintah daerah berkewajiban mengelola administrasi kependudukan, dan kemudian pemerintah daerah juga berkewajiban melestarikan nilai sosial dan budaya, seperti mengadakan pawai seni atau lomba pentas seni. Kemudian selain itu, pemerintah daerah juga berkewajiban membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kehendak dan kewenangannya, dan kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan otonomi, daerah tidak hanya melakukan kewajibannya, tetapi daerah juga mempunyai sebuah hak. Dalam pasal 21 dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam mengatur otonomi daerah. Yang pertama yaitu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Nah, pemerintah daerah itu mempunyai hak mengatur dan mengurus sendiri apa urusan pemerintahan tanpa campur tangan dari manapun, kecuali bagan-bagan dan staf-staf kepercayaannya. Nah, kemudian memilih pemimpin daerah. Di setiap daerah mempunyai hak untuk memilih pemimpin daerah yang terbaik melalui pemilu atau pemungutan suara. Nah, yang ketiga, mengelola aparatur daerah. Nah, pemimpin daerah itu berhak mengatur dan mengelola aparatur yang ada di daerah tersebut, seperti mengelola bagian-bagian dari pemerintahan. Nah, kemudian mengelola kekayaan daerah. Nah, di setiap daerah itu pemerintah daerah berhak mengelola kekayaan daerah demi kepentingan sendiri, seperti kekayaan bagian dari sumber daya alam maupun pariwisata. Kemudian memungut pajak daerah dan retribusi daerah. Nah, pemerintah daerah itu berhak memungut pajak daerah dan retribusi daerah karena di setiap daerah itu berhak membayar pajak untuk daerahnya masing-masing. Kemudian mendapatkan bagi hasil dari pengolahan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah. Dan selanjutnya, pemerintah berhak mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah, yaitu sumber-sumber yang mungkin untuk pendapatan negara atau pendapatan daerah untuk kepentingan masyarakat. Terakhir, pemerintah daerah berhak mendapat haknya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti bekerja ataupun sebagainya. Nah, selain ada hak dan kewajiban, pelaksanaan otonomi daerah Indonesia dari dulu hingga sekarang, yaitu yang pertama, pelaksanaan otonomi daerah di masa Orde Baru. Nah, sejak tahun 1966, pemerintah Orde Baru berhasil membangun suatu pemerintah nasional yang kuat dengan menempatkan stabilitas politik sebagai landasan untuk mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia. Nah, yang kedua, pelaksanaan otonomi daerah setelah masa Orde Baru, yaitu
upaya serius untuk melakukan desentralisasi di Indonesia pada masa reformasi dimulai di tengah-tengah krisis yang melanda Asia dan bertepatan dengan proses pergantian enzim dari enzim otoritarian dan ke enzim yang lebih demokratis. Nah, yang ketiga, pelaksanaan otonomi daerah setelah reformasi DPR RI, yaitu dengan menggelar sidang paripurna untuk mengesahkan rancangan undang-undang tentang pembentukan daerah otonom baru menjadi undang-undang yang sah di ruang sidang paripurna Nusantara pada Selasa 24 Juni. Jumlah daerah otonom di Indonesia menjadi 542 daerah otonom, terdiri dari 34 provinsi dan 415 kabupaten dan 93 kota. Nah, selanjutnya yang terakhir, dampak positif dan negatif otonomi daerah. Nah, dampak positif yang pertama, pemerintah daerah lebih mudah mengembangkan kebudayaan yang dimiliki. Nah, di sini banyak sekali otonomi daerah yang mengembangkan kebudayaannya melalui pentas seni atau lomba pentas seni atau pawai seni. Kemudian perekonomian daerah menjadi, nah, dengan adanya kekompakan dari masyarakat daerah setempat, perekonomian daerah menjadi lebih meningkat dengan pemasukan dari luar daerah. Nah, kemudian pembangunan daerah jadi lebih efisien di segi waktu dan biaya. Nah, dampak positif lainnya, pengelolaan SDA bisa jadi lebih maksimal. SDM pun bisa dikembangkan dan dioptimalkan lagi oleh pemerintah daerah. Nah, dampak positif lainnya, adanya desentralisasi kekuasaan dari pusat ke daerah. Kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat jadi lebih meningkat. Kemudian, daerah memiliki kewenangan kebijakan sesuai kondisi wilayahnya. Selanjutnya, dampak negatif dari otonomi daerah, yaitu daerah yang miskin akan lambat berkembang. Contohnya seperti daerah pelosokan seperti daerah di Tanjung Pinang ini mungkin akan lambat berkembang karena pemerintah daerah yang mungkin kurang sinkron atau kurang membantu masyarakat. Ya, dampak negatif kedua, tidak adanya koordinasi daerah tingkat 1. Kemudian kemungkinan terjadinya kesenjangan sosial karena kewenangan yang diberikan pemerintah pusat terkadang bukan. Dampak negatif dari otonomi daerah yaitu karena merasa melakukan kegiatannya sendiri sehingga para pimpinan sering lupa dengan tanggung jawabnya. Ya, inilah seperti contohnya janji yang sering lupa karena kegiatan pribadi lebih dipentingkan daripada masyarakat. Ya, demikianlah penjelasan dari otonomi daerah dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaaf karena kesalahan hanya datang dari saya dan kebenaran hanya datang dari Allah SWT. Menutup, jangan lupa like, comment, and subscribe. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.